Menurut hemat saya, Prabowo tidak akan mungkin bersedia menjadi presiden boneka. Tentu ada yang bertanya, bagaimana mungkin? Sementara ketika menjadi presiden, ia banyak dibantu oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo. Tentu ada semacam utang budi di situ, dan atas nama balas budi, boleh jadi Prabowo akan mengikuti apapun yang Jokowi mau. Menurut saya, jawabannya adalah tidak. Mengapa begitu? Izinkan saya untuk menceritakan soal ini, untuk mengurai soal ini dengan melihat beberapa faktor, beberapa pertimbangan. Yang pertama, yang sangat penting adalah bahwa harus diingat, Prabowo ini bukan orang baru dalam pertarungan untuk menuju kursi presiden. Prabowo adalah orang yang barangkali satu-satunya di Indonesia yang ikut terlibat dalam kontestasi sepanjang sejarah pemilihan presiden langsung. Presiden terpilih Prabowo saat ini adalah orang yang pada tahun 2003 mengikuti konvensi Partai Golkar ketika partai itu memilih bakal calon presidennya, tetapi ia gagal. Lalu 2009, ia menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri. Artinya, ia ada di kertas suara. Dan sejarah kemudian mencatat, Anda semua sudah tahu. Mulai tahun 2014 sampai dengan 2024, Prabowo ikut serta menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 3 kali berturut-turut. Ini perjalanan yang tidak pendek. Kalau dihitung, lebih dari 20 tahun hingga akhirnya Prabowo bisa meraih jabatan presiden itu. Kalau kita gunakan teori ambisi dan obsesi, Prabowo adalah orang yang berambisi dan dalam politik tidak perlu ditutup-tutupi. Juga kita bisa melihatnya kok dengan terang benderang. Ia terobsesi oleh jabatan kepemimpinan nasional menjadi presiden. Ketika ia duduk nanti 20 Oktober 2024, sungguh tidak masuk akal tiba-tiba saja ia bersedia menjadi boneka dan tidak menjadi presiden. Orang yang 20 tahun lebih berjuang untuk merebut jabatan presiden, tidak bisa kita mengerti kalau tiba-tiba saja tunduk pada orang lain di luar itu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kewenangan yang diatur konstitusi untuk bekerja sebagai presiden. Karena sebab itu, ini pertimbangan pertama saya. Sulit membayangkan Prabowo menjadi presiden boneka. Dia ingin menjadi presiden sesungguhnya. Dan perjalanan lebih dari 20 tahun itu sudah dengan tegas menunjukkan bahwa Prabowo memang ingin mengendalikan kekuasaan. Dan tidak masuk akal tiba-tiba ia bersedia dikendalikan. Itu yang pertama. Alasan saya yang kedua adalah bahwa di dalam demokrasi, termasuk di Indonesia, yang di dalamnya ada aturan tentang pembatasan termin atau periode kepemimpinan presiden, maka berlaku semacam hukum besi. Periode pertama adalah periode mematut diri untuk bekerja sebaik mungkin, menampilkan identitas, citra, dan integritas yang terjaga, yang kemudian sangat berguna untuk membuatnya punya peluang terpilih kembali dalam pemilihan presiden berikutnya. Periode pertama adalah periode menjadi presiden yang baik-baik, periode menjadi presiden yang efektif, periode menjadi presiden untuk rakyat yang kemudian nanti bisa diolah presiden yang diinginkan kembali oleh para pemilih. Sulit membayangkan Prabowo bisa memadukan dirinya sebagai boneka dengan presiden yang patut dipilih kembali 2029. Dengan cara berpikir itu, saya membayangkan Prabowo akan bekerja sebagai presiden, mati-matian dia, hingga titik keringat dan darah yang terakhir, menjadi orang yang dicintai orang Indonesia untuk kemudian dengan mudah terpilih kembali di 2029. Soal berhasil atau gagal, soal lain. Tetapi ia akan ikhtiar sekuatnya untuk itu. Menjadi presiden boneka buat orang seperti Prabowo yang sedang memimpin dalam periode pertamanya tidak masuk akal di mata saya. Lalu saudara-saudara, ada sebab lain yang juga penting. Ini masih berkaitan dengan soal yang pertama dan kedua, bahwa ia sejak lama memang berambisi dan terobsesi mengendalikan kekuasaan dengan menjadi presiden, dan ia harus mengelola kepemimpinan periode pertamanya dengan baik. Terkait dengan itu, tidak masuk akal jika Presiden Prabowo kelak dalam periode pertamanya akan tunduk pada kepentingan-kepentingan yang sempit. Ia akan membela kepentingan-kepentingan yang luas. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi presiden yang gagal dikarenakan ada banyak tumpangan kepentingan sempit yang kemudian membuatnya terlihat sangat tidak menarik sebagai pemimpin, sangat tidak bertanggung jawab sebagai kepala negara, dan sangat tidak atraktif untuk dipilih kembali. Maka semua kepentingan sempit yang datang dari luar akan ditepis. Orang yang ingin menjadikan Prabowo boneka adalah orang yang sudah pasti punya kepentingan sempit. Kalau kepentingannya luas, dia harus tunduk pada konstitusi, membiarkan presiden bekerja sesuai dengan aturan yang tersedia.
Ia tidak perlu menitipkan kepentingannya untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya, untuk kepentingan bisnisnya, untuk oligarki yang sedang dia bangun, dan seterusnya, yang seluruhnya adalah sempit. Ketika kemudian kepentingan-kepentingan sempit itu dititipkan, logika dan akal sehat menurut saya menjelaskan Presiden Prabowo tidak akan bersedia, akan menampiknya. Itu alasan saya yang berikutnya. Alasan saya yang terakhir berkaitan dengan apa yang di dalam politik selalu bekerja. Di dalam politik, kekuasaan dan pengaruh kadang-kadang tidak di satu tangan, bahkan seringkali tidak di satu tangan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain dengan otoritas dan kewenangan yang melengkapinya. Seseorang yang berkuasa memang berdasarkan aturan, mekanisme, prosedur, atau apapun namanya, ia berhak untuk mengendalikan orang lain, pihak lain. Dia berhak untuk membuat aturan, dia berhak atau berwenang untuk memberikan sanksi. Itulah kekuasaan. Pengaruh tidak. Pengaruh adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, kadang-kadang pada tingkat mengendalikan orang lain. Tetapi seorang yang berpengaruh tidak punya kewenangan, karena itu disebut pengaruh. Seorang tokoh agama seperti kiai misalnya, atau pendeta, punya pengaruh untuk membuat orang melakukan sesuatu di dalam konteks sosial, pemerintahan, atau ekonomi. Tetapi mereka tidak punya kewenangan seperti orang yang berkuasa. Jokowi adalah pemilik pengaruh setelah 20 Oktober. Prabowo adalah pemilik kekuasaan. Izinkan saya menceritakan sedikit rumus di dalam politik berbasis praktek-praktek yang dilakukan di banyak negara. Rumusnya seperti ini. Jika kekuasaan mengabdi pada kepentingan sempit, bertarung dengan pengaruh yang mengabdi pada kepentingan yang luas, ada kemungkinan pengaruh itu lebih punya wibawa dan bisa menang. Karena kekuasaannya mengabdi pada kepentingan sempit, pengaruhnya mengabdi kepada kepentingan yang luas. Ketika Presiden Joseph Estrada di Filipina dijatuhkan atas nama hukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kalau pakai istilah di Indonesia, ia menggunakan pengaruh dan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat kalangan miskin di kota Manila membelanya, dan bahkan sempat kalangan miskin itu seperti membentengi istana Malacañang. Pada waktu itu ada seorang kardinal Sin namanya. Ia tidak punya kekuasaan, dia punya pengaruh. Dan dia menyerukan kepada semua orang di Filipina agar tidak ada yang membela presiden yang bersalah. Karena demokrasi, hukum, etika harus ditegakkan di Filipina untuk membuat masa depan demokrasi Filipina terjaga dan Filipina bisa menjemput masa depan yang baik. Kardinal itu tidak punya kekuasaan. Presiden Estrada sedang berkuasa. Apa yang terjadi? Kalah kekuasaan yang mengabdi pada kepentingan sempit oleh pengaruh yang mengabdi kepada kepentingan yang luas. Ada situasi sebaliknya, kekuasaan yang mengabdi kepada kepentingan yang luas sudah pasti atau sudah hampir bisa dipastikan akan bisa mengalahkan pengaruh yang mengabdi kepada kepentingan sempit. Teori ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan duduk atau posisi di antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Jika Jokowi menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang sempit dan Prabowo harus menerima pengaruh itu dengan mengabdi kepada kepentingan yang luas, dan ini termin pertama kepresidenannya, maka sudah hampir bisa dipastikan Jokowi tidak akan berdaya. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu menganggap enteng presiden yang terpilih, lalu kemudian dengan mudah presiden sebelumnya yang cawe-cawe dalam pemilu presiden dan memberikan banyak utang budi kepada yang bersangkutan, si presiden terpilih, itu si mantan presiden bisa dengan mudah mengendalikan kekuasaan Indonesia. Tidak, saudara-saudara. Dengan demikian, saya ingin mengatakan bahwa sulit sekali membayangkan Presiden Prabowo kelak bersedia menjadi boneka. Sebagai penutup, saya ingin bilang, karena sebab itulah Pilkada 2024 menjadi sangat penting. Kita akan melihat pertarungan di mana kepentingan mantan Presiden Jokowi kelak dengan Presiden terpilih Prabowo saat ini itu akan bertarung di banyak tempat. Sebab pilkada itu adalah menancapkan kuku dan kaki kekuasaan di tingkat lokal yang akan sangat banyak gunanya dalam pertarungan 2024-2029. Saudara, itulah yang ingin saya katakan. Dengan mengatakan ini, saya tentu berharap bahwa Prabowo ketika menjadi presiden tidak mengabdi kepada kepentingan sempit. Jika ternyata mengabdi kepada kepentingan sempit, tentu saja Jokowi bisa saja masih punya daya kendali. Tetapi jika Prabowo mengabdi kepada kepentingan yang luas, maka Jokowi atau siapapun tidak mudah menjadikannya sebagai boneka. Yang diuntungkan